untuk mengawali di pagi hari ini, Bapak dan Ibu, kita nanti akan ada materi yang mungkin akan disampaikan oleh narasumber kita dari Mas Rifki akan menyampaikan yang nanti kita akan juga membuka sesi tanya jawab pada Bapak dan Ibu semuanya untuk kita fasilitasi untuk langsung bertanya secara live dan atau jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di kolom chat ya. Kolom chat tetap kita open. Nanti barangkali ada yang perlu ditanyakan langsung di situ silakan ditulis akan coba kami bantu untuk kurasi untuk kami selesaikan jika ada pertanyaan yang bisa terselesaikan atau nanti disiapkan pertanyaannya setelah materi nanti kita buka sesi tanya jawab untuk bisa coba kita live langsung, kita open untuk kita berinteraksi. Nah, Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, nanti ini sepertinya lebih pas jika materi ini tersampaikan secara runtut. Jadi nanti Mas Rifki di pagi hari ini akan menyampaikan terkait dengan peran uji kesetaraan dalam peningkatan dan atau penjaminan mutu pendidikan, di mana tata kelola satuan pendidikan non formal dan kesetaraan juga menjadi bagian yang penting di sini. Nah, nanti juga akan disampaikan juga seperti apa sih eh, peran uji kesetaraan ini, jadi bagaimana posisinya secara histori dan lain sebagainya akan disampaikan secara detail. Nah, kalau Mas Rifki kita coba sapa dulu Mas Rifki, sudah siap Mas Rifki? Insya Allah siap, Mas. Oke, ini Rifki juga sudah siap. Baik, jadi untuk mempersingkat waktu, silakan Mas Rifki untuk disampaikan materinya dan kita punya waktu sampai dengan pukul kita maksimal sampai dengan pukul 10 ya, Ya, nanti kita maksimal. Nanti untuk materinya nanti kita akan ada sesi tanya jawab untuk lebih memperkuat terkait materi yang kita berikan. Silakan Mas Rifki. baik. Terima kasih, Mas Agung. Sebelumnya saya ingin menyapa, gitu ya. Eh, di sini yang saya hormati PLT Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Bapak Aswin Widianto, juga ada Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pak Nyoman Rudi Kurniawan, sebagai Supervisor PDM 06. Juga ada Bapak dan Ibu perwakilan Republik Indonesia, Konsulat Jenderal atau Adikbud ya, atas Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia di negara sahabat. Juga saya ingin menyapa Bapak Ibu Kepala Bidang atau Kepala Seksi atau Koordinator yang menangani pendidikan kesetaraan di pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, juga Bapak Ibu PIC PDM 06 dari BPPMP dan BPNP. Juga di sini alhamdulillah sudah hadir Bu Eli Wismayanti selaku Ketua Tim Kerja Lintas Unit Kerja PIC PDM 06 Ditjen Paut Dikdasmen. Juga Bapak Ibu peserta webinar kebijakan uji kesetaraan yang eh, kita hormati ya, sama-sama kita hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Semoga semuanya senantiasa dalam kondisi yang paripurna, diberikan nikmat sehatnya sehingga kita masih bisa berinteraksi dan berkolaborasi terus eh, dalam rangka mensukseskan setiap kebijakan untuk pendidikan di Indonesia gitu ya. Juga tak lupa saya aturkan permohonan maaf sebelum memulai gitu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf apabila selama ini ada kesalahan. Eh, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Em, Selamat Hari Raya Idul Fitri, hari Lebaran. Lebaran kurang lengkap tanpa opor dan ketupat. Pelaksanaan uji kesetaraan yang disertai pemahaman menjadikan pendidikan kesetaraan semakin berkualitas dan bermartabat. Baik, Bapak Ibu, saya izin berbagi eh, materi yang barangkali Bapak Ibu sudah sering mendengar atau menyaksikan atau menyimak eh, materi tentang uji kesetaraan ini dalam rangka penjaminan mutu pendidikan, tapi akan coba kita ulas kembali, kita kuatkan kembali pemahamannya sehingga tidak ada mispersepsi gitu, terkait pelaksanaan uji kesetaraan tahun ini gitu ya. Mengingat tahun ini sudah memasuki tahun kedua pelaksanaan uji kesetaraan, namun masih ditemui beberapa
mispersepsi baik dari pelaksanaannya, kemudian pemanfaatannya dan seterusnya. Dan ini perlu kita sama-sama luruskan eh, mispersepsi ini gitu. Nanti juga selanjutnya setelah ini ada Bu Eli yang akan membahas lebih jauh terkait kebijakannya dari sisi regulasi uji kesetaraan itu sendiri. Sebelum itu saya coba mengajak Bapak Ibu untuk flashback gitu ya. Eh, jadi di dalam materi ini kita akan mengulas kembali sejarah uji kesetaraan dari dulu seperti apa sih? Apakah yang tadi Pak Direktur Pak Aswin sampaikan ini barang baru tapi lama sebenarnya gitu ya. Kemudian yang kedua, kedudukan pendidikan non formal dan informal dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Kemudian kita akan membahas terkait standar nasional pendidikannya dan ini yang mungkin sangat-sangat urgent untuk disampaikan, yaitu mekanisme kelulusan, ijazah dan eh, apa sih perbedaannya dengan SHUK, SKHUK gitu ya. Nah, untuk itu kita coba ulas satu persatu, mulai dari sejarahnya gitu. Sejarah penyelenggaraan lulusan pendidikan non formal, mungkin kita perlu tahu dulu kenapa ada pendidikan non formal gitu ya. Nah, di periode kemerdekaan gitu ya, tahun 1945 sampai tahun 1965 itu Indonesia merdeka, namun masyarakatnya masih banyak yang buta aksara, buta huruf gitu ya. Sehingga pemerintah Republik Indonesia pada saat itu menciptakan program pemberantasan buta huruf. Kemudian di tahun 1966, 1977 mulai ada inovasi dari pemberantasan buta huruf itu melalui program keaksaraan fungsional. Nah, ini kalau angkatan 66 tahu yang namanya KF dulu ini. Kemudian di periode 1971 muncul model pertama program paket A, dulu namanya Kejar Paket ya, Kejar Paket A. Dan di tahun 89 terbitlah Undang-Undang Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana di pasal 9 itu berbunyi satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah. Jadi dulu jalurnya ada jalur sekolah, ada jalur luar sekolah gitu ya. Nah, kemudian di periode 91 sampai 2003, ini paket A, paket B, paket C berperan signifikan dalam rangka pengentasan wajib belajar gitu ya. Mulai dari paket wajib belajar 6 tahun, 9 tahun, sampai saat ini wajib belajar 12 tahun. Kemudian tahun 97 mulai dilaksanakan ujian nasional untuk paket A dan paket B, 2001 dilakukan ujian nasional untuk paket C, dan di 2003 dengan eh, dulu itu ada yang namanya ujian persamaan ketika peserta kejar paket gitu ya. Mereka belajarnya di kelompok belajar paket A, paket B, paket C untuk mendapatkan ijazahnya ikut ujian persamaan dulu itu tahun 2003 ke belakang. Nah, melalui ujian persamaan ini, peserta kejar paket itu dapat sertifikat atau dapat ijazah gitu ya. Karena sejatinya ijazah itu adalah sertifikat pengakuan hasil belajar, bukan sertifikat yang diperoleh ketika seseorang mendaftar sekolah atau mendaftar kejar paket gitu ya. Jadi ada prosesnya di situ. Kemudian di tahun yang sama terbitlah Undang-Undang Nomor 20 tentang Sisdiknas pasal 26 ayat 6. Lulusan non formal dapat dihargai setara dengan formal setelah melalui penilaian penyetaraan gitu ya. Jadi lewat Sisdiknas dikuatkan lagi meskipun penghapusan ujian persamaan tapi ada mekanisme penyetaraan di Undang-Undang Sisdiknas pada saat itu. Nah, di tahun 2006 paket C sebagai peserta ujian sudah mulai diakui sebagai mekanisme penentu kelulusan ya, mekanisme penentu kelulusan di ujian nasional pada saat itu. Kemudian tahun 2010 melalui PP nomor 17, hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional pendidikan. Ya, jadi kata kuncinya kita sama-sama sematkan dalam batin kita apa itu standar nasional pendidikan. Kemudian ketika tahun 2019 terakhir akan diadakan ujian nasional, namun ada pandemi COVID-19, ditiadakan ujian nasional pada saat itu, eh, kita sama-sama belum terbayang seperti apa mekanisme
penyetaraan lulusan paket A, B, dan C itu pada saat ujian nasional ditiadakan. Nah, lewat surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 dan surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan UN pembelajaran di masa pandemi COVID-19 itu disematkan bahwa penyetaraan lulusan paket A, paket B, dan paket C itu nempelnya ke ujian satuan pendidikan, ujian sekolah, atau kalau dulu kita taunya ujian pendidikan kesetaraan atau UPK gitu ya. Nah, UPK ini yang menjadi landasan lulusan paket A, B, dan C setara dengan lulusan SD, SMP, SMA tanpa melalui ujian nasional lagi gitu. Nanti akan ada cuplikannya. Kemudian tahun 2021 juga terbit Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berlaku sama untuk formal dan non formal. Nah, jadi standarnya sudah sama nih untuk formal dan non formal gitu ya. Kemudian di tahun 2022 ada Permendikbudristek nomor 9 mengenai sistem evaluasi sistem pendidikan dan dilanjutkan sampai saat ini dengan kebijakan Merdeka Belajar terbitnya Permendikbud nomor 31 tahun 2023 tentang uji kesetaraan. Nah, ini adalah cuplikan surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 yang menyebutkan tentang penyetaraan bagi lulusan program paket A, B, dan C gitu ya. Jadi ketentuannya kelulusan bagi peserta didik kesetaraan sesuai dengan ketentuan pada angka 3. Nanti surat edarannya boleh saya bagikan juga ya nanti. Nah, di sini yang jadi titik poinnya adalah ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan bagi peserta didik kesetaraan berupa ujian tingkat satuan pendidikan diakui sebagai penyetaraan lulusan. Jadi pada saat itu UPK berfungsi sebagai penyetara lulusan pendidikan non formal gitu. Nah, di poin 6 ini di poin E-nya hasil UPK-nya harus dimasukkan ke dalam Dapodik. Nah, jadi dulu banyak teman-teman PKBM yang eh, tanda kutip mohon maaf kurang tertib gitu ya ketika ada edaran ini nilainya itu tidak dimasukkan ke dalam Dapodik atau karena Dapodiknya dikunci gitu jadi tidak bisa ada peserta didik yang langsung tiba-tiba di kelas akhir gitu kemudian ikut UPK ternyata hasil ujian tingkat satuan pendidikannya UPK-nya nggak bisa dimasukkan ke dalam Dapodik gitu. Nah, ini jadi catatan kemarin itu sehingga banyak peserta didik yang tidak mendapatkan ijazah karena administrasi yang kurang tertib ini gitu. Atau kita coba meminimalisir potensi eh, peserta yang tidak berproses gitu. Karena lagi-lagi ijazah itu sejatinya adalah sertifikat pengakuan hasil belajar, bukan sertifikat yang didapatkan dari hasil mendaftar gitu ya. Jadi seperti itu yang perlu kita sama-sama pahami gitu. Kemudian saat ini kedudukannya seperti apa sih di sistem pendidikan nasional untuk pendidikan non formal gitu ya dan urgensinya sekarang gimana sih buat uji kesetaraan gitu ya. Nah, kita sama-sama simak. Bapak Ibu yang terhormat, di pendidikan kesetaraan yang membedakan pendidikan non formal dengan pendidikan formal itu kita punya muatan pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila yang mana keterampilan ini memperhatikan variasi potensi sumber daya daerah, kebutuhan peserta didik, dan peluang. Yang kemudian tujuannya aktualisasi kemandirian, otonomi, kebebasan, kreativitas untuk berkarya, gitu ya. Itu adalah produk dari keterampilan yang diharapkan dilakukan di SKB atau PKBM, Satuan Pendidikan Non Formal, gitu. Kemudian dari sana akan muncul keberdayaan seorang peserta didik gitu ya. Harga diri, percaya diri, dan dia diharapkan mampu untuk mandiri dan berkreasi dalam kehidupan bermasyarakat meliputi pengembangan kapasitas yang mendukung keterampilan itu gitu. Nah, ini yang kalau di formal itu ada P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kalau di kesetaraan di non formal itu adanya pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila, gitu. Jadi kalau di formal seluruh materi pembelajarannya dijadikan satu tema itu diajarkan dalam bentuk tematik. Kalau di non formal di kesetaraan keterampilan dan pemberdayaan ini yang dipakai untuk mensupport ketercapaian eh, standar kompetensi lulusan kita.
Nah, kalau kita bicara standar kompetensi lulusan, harapannya seperti apa sih gitu ya? Nah, standar kompetensi lulusan kalau Bapak Ibu boleh membuka Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang SKL gitu ya. Tidak ada satupun menyebutkan tentang peserta didik yang lulus itu diharapkan memiliki KKM-nya 7 nilainya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia gitu. Atau KKM-nya harus mencapai nilai eh, 6 minimal untuk matematika, IPA, dan seterusnya itu. Yang ada di Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 itu adalah 6 karakter ini Bapak Ibu. Gambar ini, slide legend ini yang sering Bapak Ibu lihat di baik itu di PMM maupun di berbagai kesempatan yang disampaikan oleh Kemdikbudristek, ini adalah SKL Bapak Ibu. Ini adalah standar kompetensi lulusan yang diharapkan gitu ya. Satu peserta didik lulusan kita diharapkan beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri yang diwujudkan melalui proses pembelajaran yang berbasis literasi dan numerasi. Jadi 8 aspek ini yang diharapkan ada di peserta didik kita lulusannya gitu. Karena apa? Saat ini Indonesia nggak kekurangan orang pinter gitu ya. Saat ini Indonesia kekurangan individu-individu yang eh, memiliki 6 karakter ini gitu ya. Maka satuan pendidikan diharapkan untuk menciptakan eh, lulusan yang memiliki karakter ini gitu. Kemudian kalau dilihat kedudukannya, satuan pendidikan formal, non formal dan informal gitu ya. Kalau menurut Undang-Undang Sisdiknas, kita coba lihat lagi definisinya. Pendidikan formal adalah bentuk pendidikan yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, gitu ya. Pendidikan non formal adalah satuan pendidikan di luar maaf, pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Kata kuncinya dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Kemudian informal adalah jalur pendidikan di lingkungan dan keluarga gitu ya. Dan ini harapannya terjadi kolaborasi. Nah, kenapa tadi yang non formal dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang? Karena ada beberapa bentuk pendidikan non formal yang tidak terstruktur dan berjenjang. Contoh saja keterampilan kecakapan hidup, vokasional, life skill gitu ya. Itu kan tidak dilakukan secara berstruktur gitu. Tapi kalau pendidikan kesetaraan dia terstruktur ya. Dia berjenjang gitu kan. Ada paket A 6 tahun, paket B, paket C 3 tahun gitu kan. Ada jenjangnya paket A, B, dan C gitu. Ini formal dong gitu kan. Yang membedakan apa? Tadi ada kontekstualisasi, ada keterampilan dan pemberdayaan yang menjadi ciri khas dari pendidikan non formal yang tertuang dalam muatan khusus di pendidikan kesetaraan. Itu yang membedakan formal dan non formal saat ini gitu ya. Dan harapannya ini terjadi kolaborasi, gitu. Sinergi itu diharapkan terjadi di 3 jalur pendidikan di sistem pendidikan kita. Karena banyak gitu ya, masih ditemui kasus-kasus perundungan, kasus-kasus kekerasan. Bahkan eh, kemarin itu ada tawuran pelajar gitu, yang ketika ditertibkan oleh aparat dikembalikan ke sekolah gitu. Sekolah juga kemudian berargumen, oh ini dilakukannya di luar jam sekolah, berarti bukan lagi tanggung jawab sejak sekolah gitu. Maka tanggung jawab siapa gitu. Nah ini perlu terlibatan, perlu kolaborasi pendidikan formal di sekolah, pendidikan non formal dan informal baik di lingkungan dan keluarga, gitu ya. Jadi ini tidak bisa dipisahkan di masing-masing gitu. Jadi harus ada kolaborasi dan bersinergi gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi kedudukannya, kenapa sih perlu dilakukan uji kesetaraan gitu ya? Karena di Undang-Undang Sisdiknasnya, Undang-Undang Nomor 20 ini masih ada Bapak Ibu. Di pasal 26 ayat 6 bagian kelima, hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Jadi kata kuncinya ini tadi ya, yang di awal tadi kata kuncinya adalah standar nasional pendidikan. Kemudian ketentuan selanjutnya diatur oleh peraturan pemerintah melalui PP pasal 27 untuk yang hasil pendidikan diakui sama dengan pendidikan formal setelah lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
Jadi yang di sini saya sampaikan kata kuncinya lagi-lagi adalah standar nasional pendidikan. Nah, sekarang yang mengatur lebih lanjut turunan dari undang-undangnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. Nah, ini yang sering eh, apa ya, memunculkan stigma negatif gitu ya. Belajar di paket itu bisa setahun lulus dan seterusnya gitu ya. Ini sejak tahun 2010 bahkan sebelum itu lagi-lagi saya sampaikan ijazah adalah sertifikat pengakuan hasil belajar. Jadi ada proses di sana. Prosesnya seperti apa? Di PP nomor 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan, pada pasal 68 ayat 1 SDMI atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 tingkatan kelas, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Juga di ayat keduanya, MTS, SMP atau bentuk lain sederajat terdiri atas 3 tingkatan kelas, kelas 7, 8, 9 gitu. Jadi paket A itu tidak bisa langsung kelas 6 gitu. Kecuali dia pemegang sukma ya, surat keterangan melek aksara, dia ikut keaksaraan dasar, keaksaraan lanjutan, dan itu dituangkan dalam Permendikbud nomor 42 dan 86 tahun 2014, dia bisa dihargai setara kelas 3 pemegang sukma ini. Kenapa? Karena dalam rangka dapat sukma itu dia berproses. Ada 100 sekian JPL yang harus diikuti. Jadi tidak lagi ujuk-ujuk ada di ujung gitu kan. Tetap kata kuncinya kita berproses gitu. Kemudian paket B dan paket C juga tidak bisa langsung kelas akhir. Jadi mulai dari kelas awal gitu. Tapi Mas Rifki ini kondisinya dia putus sekolah. Putus sekolahnya dari kelas berapa? Itu yang dilanjutkan gitu. Jadi konsepnya melanjutkan, bukan menuntaskan tanpa adanya keberlanjutan gitu ya. Kemudian pasal 115 juga hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional pendidikan. Lagi-lagi kata kuncinya memenuhi standar nasional pendidikan, gitu ya. Kemudian ini kaitannya dengan SPM, mungkin saya skip saja karena di sini mungkin yang jadi kata kuncinya adalah jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pendidikan anak usia dini non formal dan pendidikan kesetaraan. Yang mana pada amanat PP nomor 57 tentang standar nasional pendidikan ini sudah mencakup jalur pendidikan non formal di PAUD dan kesetaraan, gitu ya. Dan PP 57 ini mengamanatkan kepada pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah punya yang namanya eh, standar pelayanan minimum yang harus dipenuhi gitu ya. Jadi ada urusan wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, dalam kabupaten kota itu PAUD, Dikdas dan pendidikan kesetaraan itu menjadi urusan wajib di pemerintah daerah kabupaten kota gitu. Kemudian lebih lanjut pembahasan terkait standar nasional pendidikan di PP nomor 57 tahun 2021. Standar nasional pendidikan yang kita ketahui ada 8 jenisnya. Mulai dari SKL, standar isi, standar proses, sampai standar pembiayaan ini diatur dalam PP nomor 57 2021. Yang mana sudah berlaku sama Bapak Ibu untuk formal maupun non formal. Mulai dari SKL sampai standar pengelolaan. Satu lagi standar lain yang masih belum terbit ya, masih dalam proses pembahasan yaitu standar PTK-nya, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Ini masih dalam proses pembahasan. Kemudian pasal 54 untuk pendidikan informal juga bisa diakui gitu ya. Bisa diakui setara setelah dia lulus uji kesetaraan gitu ya. Cuma masalahnya saat ini untuk mekanismenya pendidikan non informal kan menurut Undang-Undang Sisdiknas pendidikan yang dilakukan di lingkungan dan keluarga gitu ya. Nah, mekanisme ini yang belum eh, ada untuk implementasinya di uji kesetaraan. Nah, di ayat keduanya uji kesetaraan dimaksudkan pada ayat 1 diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi gitu. Kenapa terakreditasi yang menjadi hostnya gitu? Karena yang terakreditasi ini asumsinya sudah memenuhi 8 standar sehingga dia sudah terakreditasi. Jadi lagi-lagi kata kuncinya adalah standar nasional pendidikan. Ini yang sudah terbit gitu ya Bapak Ibu dan berlaku untuk formal non formal mulai dari Permen nomor 5 sampai nomor
47 tentang standar pengelolaan. Kemudian ketika standarnya sama, apakah eh, berangsur-angsur dikatakan sudah setara gitu ya? Kalau gitu nggak beda dengan formal gitu ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Setara di sini bisa berlaku sama, tapi secara konteks bisa jadi berbeda. Jadi contohnya kalau saya analogikan gitu ya, standar ini adalah wadah-wadah yang perlu diisi gitu ya. Kalau kalau di sini ada botol kosong, ada gelas kosong, ini adalah standar yang jumlahnya 8 gitu ya. Dan ini harus diisi. Kalau di formal, isi dari wadah-wadah ini sudah ajak gitu, sudah ditetapkan dan berlaku sama untuk seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Jadi kalau ibaratnya wadahnya kosong itu untuk formal standarnya diisi dengan air air mineral, pH-nya 7, ada kandungan elektrolit, ada kandungan mineral, kalsium, potasium, magnesium dan seterusnya gitu. Nah, kalau di non formal tetap wadahnya ada 8, tapi konteksnya kalau PKBM SKB-nya ada di lingkungan pedesaan, ada ternak sapi gitu ya, penghasil susu gitu, maka wadah ini diisi dengan susu sapi gitu. Kalau PKBM SKB-nya ada di lingkungan pegunungan, di sana ada sumber mata air yang jernih, maka isilah wadah-wadah ini, 8 wadah ini dengan eh, air mata air yang jernih tadi gitu. Kalau ada di pesisir, ada hasil apa namanya perikanannya itu maka isilah wadah-wadah ini dengan produk hasil perikanannya di pesisir. Jadi setara berlaku sama tapi konteksnya bisa berbeda seperti itu. Nah, kalau standarnya sekarang sudah sama, karena kan kata kunci pelaksanaan uji kesetaraan lagi-lagi standar nasional pendidikan ya. Nah, ketika standarnya sama, apakah perlakuannya setara gitu ya? Ya, kita lihat lagi di sini secara legal formalnya. Fleksibilitas dan regulasi yang diimplementasikan gitu ya, kita punya prinsip dari oleh untuk masyarakat gitu. Tapi secara perlakuan tetap harus sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan. Jadi fleksibilitas dalam pembelajaran itu diakui karena kita ada 3 pendekatan, tutorial, tatap muka, dan belajar mandiri, tapi tidak untuk fleksibilitas dalam administrasi. Yang namanya administrasi itu tidak bisa fleksibel. Jadi katakanlah Bapak Ibu di PKBM SKB-nya menyelenggarakan pembelajarannya di pematang sawah gitu, di saung-saung di pinggir sawah misalkan, atau di balai desa gitu. Atau pinjam kantor di daerah perkotaan ada kantor kosong gitu, dipinjam ruangan kantornya gitu. Itu sah-sah saja dilakukan. Karena apa? Fleksibilitas dalam pembelajarannya memungkinkan itu. Tapi ketika ada hal-hal yang sifatnya akuntabel gitu ya, maka administrasinya ini yang menjadi kaku gitu, nggak bisa fleksibel. Karena akuntabilitas ini tetap harus diperlukan dalam rangka menjamin mutu pendidikan gitu ya. Jadi tetap ada kalau misalkan belajarnya di balai desa, ya harus ada MOU dengan balai desa untuk pemanfaatan ruang itu gitu. Atau di ruang-ruang publik manapun tetap harus ada dokumen administrasi yang membuktikan proses ini terjadi di ruang-ruang publik seperti itu. Jadi kontekstualitas dan dinamika pendidikan masyarakat ini mungkin yang masih sering terbentur regulasi harus ini dan harus itu, yang kemudian ini jadi apa ya? Jadi stigma kok non formal diformalin gitu. Nah, ini yang kita coba pahami bersama. Pendidikan non formal itu fleksibel gitu ya. Fleksibel dalam hal dinamikanya pembelajarannya. Tapi konteks pemenuhan standar gitu. Ya kita ketika mendirikan satuan pendidikan konsekuensinya ya memenuhi standar gitu. Kita mendirikan satuan pendidikan ya harus ada pendidiknya, harus ada sarana prasarananya meskipun fleksibel seperti tadi gitu ya. Jadi ya konteks pemenuhannya ya tetap harus ada gitu. Nah, wajib memenuhi 8 SMP yang serupa tapi tidak sama dengan pendidikan formal, gitu. Jadi ada kontekstualisasi yang eh, bisa disadur dalam pendidikan non formal gitu ya. Nah, kalau dalam aspek quality controlnya gitu, penjaminan mutu gitu, quality assurance-nya, penyetaraan ini kita inginnya dianggap setara nih lulusan paket gitu ya. Tapi kita masih masih sering terbentur dengan stigma dan opini serta keluaran yang masih apa adanya gitu. Masih sering terbentur dengan pertanyaan
apakah belajarnya itu setahun gitu? Apakah bisa daftar ujian gitu kan? Nah, ini yang perlu kita luruskan gitu. Kita pengen dianggap setara, kita lulusannya pengen dianggap sama gitu ya. Tapi kita masih terbentur dengan stigma-stigma tadi gitu ya. Kemudian kalau standarnya sama, maka apa fungsinya gitu. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, di sini saya masih simpen gitu ya surat edaran Mendiknas RI nomor 107 garis miring MPN garis miring MS nomor tahun 2006 tentang edaran program kesetaraan yang ditujukan ke institusi baik pemerintah maupun swasta gitu ya. Bahwa setiap lulusan kesetaraan itu memiliki hak eligibilitas yang sama, setara dengan pemegang ijazah SD, SMP, SMA untuk mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Status lulusannya memiliki hak eligibilitas yang setara, gitu. Dan setiap lembaga diminta mematuhi ketentuan perundang-undangan agar tidak diindikasikan melanggar hak asasi manusia gitu. Nah, lagi-lagi ketika ini dibawa ke konteks saat ini, hak eligibilitasnya apakah masih ada? Masih. Hanya saja ketika kita dituntut untuk eh, setara ini gitu ya, pemenuhan standar yang membuktikan kalau kita sudah setara itu seperti apa gitu. Nah, ini yang perlu kita refleksikan bersama-sama seperti itu. Nah, ini yang mungkin menarik bagi saya. Tahun lalu di web uji kesetaraan yang saya unduh datanya, partisipasi uji kesetaraan di nasional gitu ya, rekap konversi sekolahnya, untuk paket A itu partisipasinya 80%, paket B 82%, paket C 81,46%. Dan ini jauh melebihi tingkat partisipasi asesmen nasional gitu. Karena masih ada mispersepsi. Nah, ini yang saya sampaikan. Mispersepsi bahwa uji kesetaraan ini menentukan lulusan, gitu kan. Bahwa uji kesetaraan ini nanti menentukan ijazah yang akan diterima gitu ya. Padahal uji kesetaraan ini sifatnya hanya untuk mencari tahu capaian literasi numerasi lulusan kita apakah sudah memenuhi eh, standar atau belum gitu. Jadi kalau di asesmen nasional justru partisipasinya diharapkan lebih tinggi gitu karena asesmen nasional itu lebih berdampak. Dampaknya apa? Ketika Bapak Ibu PKBM-nya ikut AN, partisipasinya penuh, rapor pendidikannya dapat. Begitu rapor pendidikannya dapat, Bapak Ibu merencanakan penganggaran itu lebih mudah, gitu, lebih tepat sasaran. Dan ketika perencanaan penganggarannya tepat sasaran, kebutuhannya sesuai dengan yang diperlukan, maka harapannya proses pembelajaran itu lebih ditingkatkan kualitas layanannya gitu. Nah, ini sama saja ketika dalam mungkin sekali dalam seumur hidup pasti Bapak Ibu pernah ke dokter gitu ya atau ke laboratorium untuk cek darah gitu kan. Eh, ketika yang kita 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 ke dokter cek darah gitu kan kita mau lihat kondisi tubuh kita seperti apa gitu ya. Nah, kita berikan sampel darah kita. Nggak banyak-banyak, nggak seluruh darah yang ada di tubuh kita kita berikan gitu kan. Sampel darah kita berikan ke dokter, ke laboratorium untuk diuji apa permasalahan yang kita alami di tubuh kita. Dari laboratorium itu kemudian keluar hasil lab yang kemudian dibaca oleh dokter dan dokter membuat resep prescription untuk dibelikan obat untuk memperbaiki sistem tubuh kita gitu ya. Sama halnya dengan asesmen nasional yang diberikan sampel gitu, sampling gitu kan peserta sampel. Sampel itu kemudian diambil datanya, diolah datanya oleh Pusmendik yang hasilnya itu berupa rapor pendidikan. Resepnya itu ada di PBD-nya. Setelah Bapak Ibu dapat resepnya, maka dibelanjakan lewat perencanaan penganggaran di Arkas. Nah, ketika harapannya dibelanjakan di sana sesuai dengan resep yang diberikan, maka masalah yang terjadi entah itu literasinya, numerasinya, karakternya, itu bisa tertangani. Dan transformasi satuan pendidikan yang ideal ini terjadi berkesinambungan. Kita cek darah gitu ya, kita cek kondisi tubuh kita, harapannya dilakukan secara simultan gitu. Kalau bukan pada saat ada masalah saja, tapi kita rutin untuk memeriksakan kondisi tubuh kita. Harapannya seperti itu. Nah, yang ada dampaknya seperti itu di asesmen nasional. Malah partisipasinya lebih rendah daripada uji kesetaraan karena stigmanya masih mispersepsi UK ini menentukan kelulusan dan seterusnya gitu. Jadi ini yang perlu saya luruskan. Kemudian
kalau begitu kelulusan untuk kesetaraan seperti apa sekarang gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, terbitnya Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 ini tentang standar penilaian pendidikan, Bapak Ibu nanti boleh dicek di pasal 13 itu Permendikbud ini mencabut Permen nomor 43 tahun 2019 tentang ujian nasional dan ujian tingkat satuan pendidikan. Jadi yang namanya ujian itu sudah tidak lagi ada dasar hukum, ya. Ujian kelulusan, ujian kenaikan kelas itu sudah tidak lagi ada dasar hukumnya. Karena apa? Permendikbud nomor 21 tentang standar nasional pendidikan, tentang standar penilaian pendidikan ini adanya adalah asesmen formatif dan sumatif. Nah, asesmen formatif ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi hambatan pembelajaran dan sebagai umpan balik. Jadi, misalkan dalam satu SKK ada beberapa kali pertemuan, itu untuk melihat sejauh mana seorang pendidik berhasil menyampaikan materi bahan ajarnya, itu dilakukan feedback, dilakukan umpan balik melalui asesmen formatif gitu. Tujuannya bukan untuk menilai, bukan untuk melihat eh, apa namanya nilai individual, tapi untuk feedback. Ini cara mengajarnya sudah benar apa belum gitu. Kok masih ada yang terhambat pembelajarannya gitu. Maka apa yang harus dilakukan sebagai perbaikan pembelajarannya itu fungsinya asesmen formatif. Nah, kemudian ada asesmen sumatif yang dilaksanakan pada akhir ketercapaian tujuan pembelajaran. Ketika sudah selesai TP-nya, tujuan pembelajarannya, dilakukan asesmen sumatif. Tujuannya baru untuk menilai pencapaian hasil belajar. Jadi, udah nyampe belum nih eh, tujuan pembelajaran yang diharapkan kepada peserta didiknya gitu ya. Nah, ini ditujukan untuk eh, cantolan kenaikan kelas dan kelulusan. Jadi hasilnya ini sebenarnya masuk ke rapor. Rapor itu yang digunakan untuk kenaikan kelas dan kelulusan. Nah, di pasal 10-nya, untuk kenaikan kelas itu mengacu pada pencapaian peserta didik pada semua mapel dan ekski. Kenaikan kelas itu mengacunya pada rapor sebelumnya gitu, rapor setahun sebelumnya. Untuk kelulusan, itu acuannya pada laporan kemajuan belajar pencapaian PD pada semua mapel dan ekskul serta prestasi lain pada kelas 5 dan 6 untuk SD sederajat termasuk pocket A dan setiap tingkatan kelas untuk SMP, SMA sederajat. Jadi harapannya proses pembelajaran ini dituangkan dalam buku hasil penilaian, buku rapor gitu ya. Nah, buku rapor ini salah satu dokumen administrasi yang diperlukan untuk akuntabilitas kepada publik gitu ya. Jadi lagi-lagi kita sama-sama pahami perlu ada akuntabilitas pembelajaran berupa rapor, bukan rapor pendidikan tapi rapor individunya gitu ya. Nah, akuntabilitas ini yang eh, mutunya kita yang pegang selaku pelaksana di satuan pendidikan. Jadi bukan lagi caranya untuk menulis rapor pada saat dibutuhkan saja gitu ya. Pada saat di akhir-akhir semester, di akhir-akhir eh, tujuan apa namanya akhir-akhir jenjang gitu ya. Tapi ya penilaian itu harapannya dilakukan secara simultan berkelanjutan gitu ya. Kemudian contoh belangko ijazah kesetaraan pada periode UN dan periode pandemi COVID-19 kemarin kita bisa lihat di periode ujian nasional dulu itu frase setara SD SMP SMA-nya nggak ada karena ini masuk di SKHUN kalau waktu itu gitu ya. SHUN itu surat hasil sertifikat hasil ujian nasional. Itu muncul frase setara SD SMP SMA. Kemudian di periode pandemi kemarin frase setara SD SMP SMA-nya muncul gitu. Karena penyetaraannya itu melekat ke ujian tingkat satuan pendidikan UPK gitu ya. Makanya periode COVID kemarin di tahun 2020 sampai 2022 ijazahnya itu berbunyi setara SD SMP SMA. Nah, kalau sekarang kita coba sama-sama lihat di SHUK maupun SKHUK tidak ada frase setara gitu ya. Yang ada adalah eh, dia si pemegang SHUK maupun SKHUK ini itu adalah capaian literasi dan numerasinya. Jadi untuk ikut ujian untuk peserta yang ikut uji kesetaraan ini
kalau dia mencapai kompetensi minimum literasi dan numerasi, kedua-duanya tercapai kompetensi, maka dia dapat sertifikat hasil uji kesetaraan SHUK. Tapi kalau yang mencapai kompetensinya hanya salah satu di antara literasi atau numerasi, dia hanya dapat surat keterangan hasil uji kesetaraan gitu ya. Dan di sini lagi-lagi eh, tujuannya gitu ya untuk membuktikan jadi akuntabilitas lagi-lagi ya akuntabilitas bahwa lulusan kita di pendidikan kesetaraan itu sudah sama dengan pendidikan formal karena apa? Karena kita sudah mencapai kompetensi minimum literasi dan numerasi. Tentunya untuk mewujudkan ini harus berproses gitu. Nggak bisa cuma dengan daftar ikut ujian itu terus selesai gitu. Inilah proses yang diharapkan terjadi. Dengan cara apa? Ya dengan cara pendekatan yang tatap muka, tutorial atau mandiri gitu. Nah, ini yang diharapkan terjadi ya seperti itu. Dan karena ini masuk tahun kedua gitu ya, pelaksanaan uji kesetaraan, harapannya tim teknis yang selama ini berkolaborasi itu di provinsi, di Dinas Pendidikan Provinsi eh, ada hal yang unik ya. Ada hal yang unik. Kenapa? Karena tadi di PP nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimum, juga di PP nomor 57 gitu ya. Pendidikan kesetaraan itu hanya ada di kabupaten kota, gitu ya. Sementara tim teknis yang dilatih yang berkolaborasi dengan Pusmendik itu dari provinsi. Oleh karena itu, tahun lalu Pak Dirjen itu menerbitkan surat dukungan pelaksanaan uji kesetaraan ke teman-teman di BPMP dan BBPMP agar berkolaborasi menentukan tim teknis gitu ya melalui eh, pelaksanaan gitu ya melalui pelaksanaan uji kesetaraannya gitu. Jadi tujuannya melakukan sosialisasi, oke, mengkoordinasikan pendampingan teknis gitu dengan Dinas Pendidikan Provinsi selaku tim teknisnya. Kemudian menentukan tim teknisnya. Kalau dari tim teknis provinsi sudah ada gitu ya, sudah dilatih juga oleh teman-teman Pusmendik. Kemudian melakukan monitoring evaluasi, oke, sesuai dengan kewenangannya, dan melaporkan hasil monitoring evaluasi lewat web uji kesetaraan yang dapat dilakukan berjenjang baik dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sampai dengan satuan pendidikan di SKB maupun PKBM. Jadi harapannya karena tim teknis provinsi tidak bisa menyentuh karena yurisdiksinya terbatas di otonomi daerah gitu ya. Maka harapannya bisa dijembatani oleh teman-teman di BBPMP maupun BPMP gitu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kurang puas sehingga setelah ini kita masih bisa lanjutkan dengan berdiskusi. Demikian saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Agung. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rifki. Luar biasa ini tadi disampaikan Mas Rifki. Ada cukup banyak informasi ya yang disampaikan oleh beliau. Baik, sekarang tadi seperti pesan Mas Rifki tadi, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak puas hanya dengan materi yang disampaikan oleh beliau gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin dibahas bersama, kita berikan kesempatan pada Bapak dan Ibu untuk kita saling berbagi. Silakan kita buka Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau mungkin ingin menanyakan sesuatu terkait dengan tadi materi yang sudah disampaikan, terkait tata kelolanya di satuan pendidikan, kemudian secara apa peran UK-nya seperti apa sih saat ini posisinya sesuai dengan kondisi saat ini yang ada di pendidikan kesetaraan. Silakan kami berikan kesempatan bisa melalui raise hand, Bapak dan Ibu bisa melalui raise hand untuk nanti bisa kita buka open untuk kita bisa bertatap muka secara daring di sini ya. Nanti kita open. Silakan yang ingin bertanya melalui raise hand, kami buka kesempatannya. Baik. Dan mungkin sambil menunggu, mohon izin Mas Rifki. Tadi juga disampaikan Mas Rifki terkait dengan apa namanya uji kesetaraan yang memang runtutannya Bapak dan Ibu uji kesetaraan yang sudah apa namanya disampaikan tadi itu saya tertarik dengan tadi. Oh ternyata secara data Mas Rifki disampaikan kepesertaan di tahun lalu cukup tinggi ya, bahkan lebih tinggi memang dari AN. Memang posisinya sementara di asesmen nasional di mana itu mengukur sistem pendidikannya malah cukup minim gitu. Kalau menurut Mas Rifki ini, menurut Mas Rifki sendiri sebenarnya
bagaimana sih Mas kalau untuk kepesertaan ini untuk AN dan untuk UK ini sebenarnya fokus kita lebih 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 baik yang mana gitu Mas? Apakah kita memang ini memang semuanya sebenarnya sama-sama penting semua nih harus kita ikuti ini semuanya gitu. Atau mungkin barangkali kita fokuskan tertentu. Oh, ini penting tapi ini lebih penting gitu Mas. Barangkali dari Mas Rifki ada pendapat terkait itu mungkin sebelum Bapak dan Ibu ya apa namanya yang lain ya. Ini juga sudah ada yang resen. Silakan Mas Rifki. Baik, terima kasih Mas Agung. Kalau bicara penting tidak penting, keduanya penting, tapi kita samakan dulu persepsinya gitu ya. Kalau asesmen nasional seperti tadi yang disampaikan, itu analoginya sama seperti kita medical check up gitu ya. Kalau kita semakin rutin gitu, misalkan periodik lah, bukan bukan rutin ya, kita periodik itu melakukan medical check up, kan kita ketahuan tuh ada masalah apa nih yang kita alami gitu ya. Tapi kalau uji kesetaraan, pentingnya di mana? Pentingnya kita mengetahui di ujung gitu ya, hasil proses pembelajaran kita itu sudah mencapai belum kompetensi literasi dan numerasi yang notabene ini adalah eh, fundamental gitu ya, pembelajaran yang fundamental. Setiap aspek dalam pembelajaran itu pasti kita berliterasi. Dalam pembelajaran kita pasti bernumerasi gitu ya. Ini kita mau melihat apakah sudah tercapai apa belum kompetensinya gitu. Nah, kalau AN dia ada apa namanya? Ada hasilnya lewat rapor pendidikan yang itu dipakai untuk perbaikan proses pembelajaran. Kalau UK kita melihat sudah tercapai belum hasil pembelajaran kita dalam lingkup literasi dan numerasinya gitu. Jadi kalau bicara penting nggak penting ya keduanya cukup penting tapi dengan pemahaman dan persepsi yang eh, masing-masing gitu ya. Kalau AN buat kita refleksi untuk perbaikan, kalau AN ini kan untuk lulusan gitu ya, untuk lulusan. Itu lebih kepada refleksi kita eh, cara membelajarkannya, metode belajarnya ini sudah memenuhi aspek literasi dan numerasi belum? Karena ini fundamental sekali gitu. Jadi seperti itu Mas Agung. Oke, terima kasih Mas Rifki. Jadi sebenarnya dua-duanya memang penting ya, tapi memang ini berbeda berbeda apa namanya? Di ujungnya berbeda satu mengukur untuk sistem pendidikannya, yang satu secara individual di ujungnya gitu. Oke, ini ada beberapa yang sudah resen, kita coba angkat satu persatu ya. Ini baik ini kita mulai dari Yudil Catim. Wah, ini dari Beijing ini. Kita open mohon izin yang dari Beijing ini saya coba buka, silakan bisa di-unmute dari Yudil Satin, silakan. Ya, mohon izin, mohon maaf. Siapa? Eh, Silakan Pak. ya, salam kenal Mas Rifki, eh, Pak Moderator. Eh, saya Yudil Nah, ini ini dari senior saya KBRI ini. Beijing. Oh, enggak lah. Eh, Silakan Pak Yudi. eh, Aduh, kangen ini. siap. Syukur alhamdulillah ini Mas Rifki bisa ketemu ya. Udah lama bener nggak ketemu ini. Eh, ini terus terang pertama-tama saya mohon mohon izin saya di atas pendidikan dan kebudayaan di KBRI Beijing ya. Saya baru baru 1 tahun lebih lah di apa di Beijing. Nah, memang kalau untuk di Tiongkok daratan mainland itu kami untuk yang apa namanya istilahnya eh, pendidikan non formal mungkin agak kurang ya, terutama untuk yang paket A, paket B, paket C. Nah, tapi wilayah kerja kami itu termasuk tidak hanya China mainland, tapi juga termasuk Mongolia dan juga termasuk Hong Kong dan Macau. Taiwan enggak ya nggak masuk, jadi Hong Kong dan Macau gitu. Nah, memang untuk peserta kita nih Mas Rifki tentunya udah tahu juga ya. Untuk peserta kita ini untuk Hong Kong dan Macau ini lumayan cukup banyak lah ya peminatnya. Dan saya melihat teman-teman kita di PMI kita di Hong Kong dan Macau ini luar biasa semangatnya untuk menuntut ilmu itu gitu. Mereka memang bukannya kendala ya, tapi eh saya bukannya mau meminta meminta keringanan atau apa ya, tapi artinya Mm-mm. eh, terus terang kondisi mereka memang kondisi yang yang sudah given dan memang mereka dalam kontrak dan mereka sangat ingin memiliki sertifikat-sertifikat dan kami juga sudah merayu-rayu juga. Jadi Mas Rifki tidak hanya UT yang kami endorse untuk supaya tetap berlangsung di Hong Kong dan di Macau, tapi juga saat ini kemarin baru 1 bulan yang lalu itu kita sudah membuka
kunut ya. Saya bilangnya kunut karena yang membuka itu kampus-kampus UNU, Universitas Nahdlatul Ulama ya. Jadi kita bikin kunut itu kampus Universitas Nahdlatul Ulama terbuka. Jadi kampus UNU terbuka gitu. Jadi kita bikin kayak ada kompetitornya UT lah gitu ya. Ini bukan untuk kita saing-saingan, tapi supaya Fatabikul Khairat juga, supaya UT juga lah membenahi diri supaya lebih baik lagi, dan UNU juga lah bisa lebih baik lagi. Saya juga lagi mau coba merangsang Muhammadiyah gitu ya, kampus-kampus Muhammadiyah, supaya kampus-kampus Muhammadiyah juga lah membuka juga kampus Muhammadiyah terbuka juga di Hong Kong dan Makau ini. Karena memang bayangkan jumlah tenaga kerja kita, pekerja migran kita itu di Hong Kong aja ada 170.000 ininya pekerjanya. Di Makau itu mungkin lebih dari mungkin sekitar 5 ribuan atau 6 ribu ya, pekerja migran kita. Jadi target sasarannya lumayan cukup besar ini untuk pendidikan non formal. Saya kebetulan tahun 2000 sudah di PLS ya, PLSP ya. Jadi sangat sangat menarik sebenarnya program ini, dan ini eh, saya rasanya recommended benar ya, bahwa pendidikan masyarakat ini untuk pekerja-pekerja kita ini sangat sangat baik. Dan kami mungkin tadi untuk Hong Kong itu eh, hari kerja kami itu hanya mereka boleh izin mungkin hari Sabtu atau hari Minggu saja. Dan selebihnya mereka hanya bisa belajar secara online. Itu pun ada majikan-majikan yang mengizinkan, ada yang tidak. Nah, ada juga yang mereka harus sembunyi-sembunyi, harus malam belajarnya. Jadi memang ini pendidikan, mereka sangat haus dengan pendidikan, dan silahkan mungkin Mas Rifki nanti sekali-sekali coba ke Hong Kong kita temenin, melihat sendiri, berkenalan sendiri dengan PMI-PMI kita. Semangat mereka luar biasa. Aduh, kita merasa bangga lah ya. Di tengah mereka harus bekerja mencari nafkah untuk keluarganya di kampung, mereka juga sangat ingin untuk menggali ilmu gitu ya. Sebenarnya saya melihat secara pendidikan mereka mereka tuh udah master lah, udah S2 lah itu sebenarnya, secara mereka public speakingnya lah, cara bicara ya, kemudian performa mereka gitu, itu luar biasa. Jadi kehadiran pendidikan non formal di Hong Kong, Makau, dan tempat-tempat lain ya, termasuk juga ada di Kuala Lumpur, di Malaysia, atau mungkin di Arab Saudi atau di Korea dan lain-lain, itu sangat dibutuhkan. Dan kehadiran teman-teman dari pendidikan khusus ini, pendidikan masyarakat, yaitu sangat membantu sekali. Nah, mohon kiranya ya tadi eh, memang ya secara regulasi kita memang harus ada aturan-aturan tersendiri. Tapi kita juga melihat tadi Mas Rifki kan sudah menjelaskan juga dampak dari pendidikan non formal ini apa sih sebenarnya. Kan yang kita mau raih kan sebenarnya kan hasil akhirnya nih gitu. Nah, memang proses penting, tapi apakah bisa proses ini juga lah bisa menyesuaikan juga. Ini yang kadang-kadang Mas Rifki ya, kita bersaing dengan negara-negara lain gitu ya. Terus terang jujur, saya harus laporkan juga, kami ini agak bertanding dengan negara-negara ASEAN lainnya gitu ya, terutama dalam hal kerjasama atau kemitraan. Saya sekarang kebetulan kan di vokasi ya Mas Rifki, jadi mengembangkan juga kerjasama tidak hanya U2U tapi U2UB, University to University and Business. Jadi melibatkan dunia usaha, dunia industri. Itu sering kecolongan gitu loh. Jadi kita tuh sering keambil sama Vietnam, Thailand ya, bahkan Laos, Myanmar tuh kecuri terus tuh program-programnya Cina ini, Tiongkok ini. Jadi kecurinya kenapa? Karena ternyata di Indonesia itu, ini di record ya nggak apa-apa deh. Ternyata di Indonesia itu katanya uh, urusan administratifnya ini yang ribet gitu. Yang kadang-kadang perlu waktu lama, mending kalau jadi udahlah lama terus nggak jadi gitu. Jadi ini agak sedikit mengganggu juga. Nah, akhirnya saya memang terus terang jujur mohon maaf agak sering banyak shortcut ya dengan rektor-rektor, langsung dengan direktur-direktur politeknik. Jadi langsung dengan forum-forum perguruan tinggi untuk bermitra itu. Nah, karena saya lihat juga lah di Permendikbudristek nomor 3 tahun 2021 tentang tata naskah dinas, itu kan diperkenankan rektor ataupun direktur untuk bermitra dengan luar negeri, internasional, tinggal lapor ke Kemendikbudnya gitu. Nah, untuk yang pendidikan non formal ini, adakah kebijakan yang mungkin bisa agak lebih fleksibel gitu ya, yang bisa diterima juga baik oleh kementerian maupun oleh pengguna gitu ya, supaya program-program ini juga lah bisa lebih dioptimalkan.
Eh, kami sangat berharap ya, eh, peserta kami di PKBM di Hong Kong tuh hanya baru ada 2 PKBM. Mudah-mudahan nanti akan Ya, tambah lagi PKBM yang lain gitu ya, supaya bisa apa memfasilitasi lah ya, PMI kita supaya lebih optimal. Eh, eh, ini saya sering sekali ke Hong iya. Kong dan selalu merinding lah dengan mereka ini. Semangatnya luar biasa. Tolong saya mohon Mas Rifki nih, kira-kira kita bisa diskusi lah. Kayak saya nanti mungkin di lain waktu saya siap sekali untuk berdiskusi khusus untuk PMI kita. Terima kasih Mas Rifki. Terima kasih banyak. Sukses Ya. selalu ya. Sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja Mas Agung ya. Baik, terima kasih banyak Pak Yudil. Wah, ini senior saya nih, kangen udah lama nggak ketemu ini. Alhamdulillah ketemu lewat webinar ini. Eh Betul sekali, pendidikan non formal, apalagi informal ya, sangat-sangat fleksibel gitu. Dan fleksibilitas itu dituangkan dalam 3 pendekatan: tutorial, tatap muka, dan belajar mandiri gitu ya. Yang mana itu secara regulasi sudah dituangkan melalui standar proses di Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 gitu. Bahkan itu kalau kita lihat di JDIH itu belum mencabut Permendiknas pada saat itu nomor 3 tahun 2008 tentang standar proses pembelajaran di eh, PKBM, di kesetaraan itu, di SKB juga gitu ya. Bahwa kalau dulu di Permendiknas nomor 3 2008 tatap mukanya itu dihargai 20% dari SKK, tutorialnya dihargai 30% dari SKK, belajar mandirinya dihargai 50% dari SKK. Nah, di Permendikbud nomor 12 gitu ya, tahun 2023 kemarin, Permendikbud nomor 12 tahun 2024 kemarin tentang kurikulum gitu ya, kurikulum nasional, kurikulum merdeka, itu malah eh, diubah pendekatannya, tetap tatap muka tutorial mandiri, tapi pendekatan penghitungannya yang diubah. Kalau tutorial, kalau tatap mukanya 1 SKK itu dihargai 1 JPL, tutorial dihargai 2 JPL, mandiri dihargai 3 JPL gitu ya. Dan saya sependapat dengan Pak Yudil gitu ya, karena masyarakat kita itu heterogen, masyarakat kita beragam, apalagi yang memiliki kendala-kendala terutama di luar negeri gitu ya. Dan saya juga menyadari administrasi kita memang sangat-sangat ya boleh dibilang rigid ya, saklek gitu ya. Tapi eh, saya mungkin sedikit banyak mau bercerita gitu ya di negara lain. Kebetulan tahun lalu kami dapat laporan dari Jerman. Nah, di Jerman itu ada peserta didik kita, lulusan paket C kita, itu ingin melanjutkan studi ke sana. Nah, ketika dia mau melanjutkan studi, oleh pihak pemerintah Jerman melalui Kementerian Pendidikan itu ditolak lulusan paket C gitu. Karena dianggap tidak setara dengan lulusan SMA. Nah, itu masih masih ada penolakan seperti itu. Akhirnya saya coba berinisiatif, kita coba buka ruang diskusi melalui Kedubes Jerman untuk Indonesia di Jakarta. Juga kita mengundang Adikbud kita, Pak Rudi pada saat itu di Jerman, di Berlin. Kita sama-sama diskusi, kenapa bisa ditolak nih lulusan kita gitu. Ternyata pihak pemerintah Jerman pada saat kita berdiskusi dengan Adikbud Jerman untuk Indonesia, masih belum terinformasikan terkait perlakuan standar yang sama di PP nomor 57 dan Permendikbud turunannya di Permen nomor 5 sampai Permen nomor 47 tadi gitu ya. Nah, kan di paparannya saya juga udah jelaskan kalau sudah berlaku sama, apakah perlakuannya setara gitu. Nah, ini yang belum tersampaikan ke publik gitu ya. Terlebih lagi, kita masih terbentur dengan stigma-stigma yang seperti tadi gitu. Eh, Pendidikan kesetaraan bukan bukan mempersingkat proses, tapi mempermudah proses gitu ya. Sama mungkin kalau kita umat Islam, eh, agama itu bukannya sulit gitu, tapi ada hal-hal yang misalkan kita sholat aja bisa dikosor gitu kan. Nah, ini adalah hal-hal yang mempermudah, tapi bukan mempersingkat sebenarnya seperti itu gitu. Nah, ini yang perlu disampaikan ke Bapak Ibu sekalian, ke Pak Yudil juga, bahwa selain kita masih berhadapan dengan stigma negatif, kita juga berhadapan dengan akuntabilitas. Nah, di dalam negeri mungkin ya kalau saya ceritakan, di dalam negeri kita akuntabilitasnya masih sering
dihadap-hadapkan dengan program layanan. Jadi ketika peserta didiknya ada 1.000, kemudian PTK-nya hanya ada 10, akuntabilitas prosesnya ini dipertanyakan. Ini dalam hal pelayanan publiknya gitu ya. Meskipun sebenarnya saat ini gitu ya, inovasi-inovasi pembelajaran itu memungkinkan seperti itu gitu ya. Saya di hadapan 400-500 partisipan dalam Zoom ini itu bisa menyampaikan materi yang sedemikian rupa gitu ya. Nah, sayangnya akuntabilitas pengelolaan ini tidak dibarengi dengan akuntabilitas pembelajaran. Nah, ini yang masih kita coba sama-sama kuatkan, akuntabilitas dalam hal pembelajarannya. Dan ini terus terang, secara regulasi kita masih berproses menuju ke sana. Jadi, secara administrasi, kita sebisa mungkin tidak ingin menyulitkan, kita ingin menyederhanakan gitu. Namun, ada hal-hal yang ternyata masih perlu perjuangan gitu. Termasuk mungkin dalam dalam konteks yang lagi viral ya, misalkan ya. Ini banyak guru-guru, banyak PTK yang eh, mengeluh terhadap tuntutan administrasinya yang seabrek gitu ya. Kalau dulu saya mengajar gitu, ya alhamdulillah dulu pernah jadi guru juga itu ya. Saya kepikiran guru itu dalam membelajarkan perlu punya pegangan gitu ya. Baik itu entah itu silabus, RPP maupun bahan ajarnya gitu. Dan ini sebenarnya sudah banyak mekanisme berbagi pakai gitu. Dan kalau dulu mekanisme berbagi pakainya malah disalahgunakan ketika tanda kutip kepala satuan pendidikan memerintahkan saya untuk Mas Rifki itu tolong dibelikan CD yang isinya kurikulum gitu. Dalam CD itu isinya ada RPP, silabus gitu, sampai materi evaluasi. Nah ini saya berpikir bukankah ini namanya malpraktik ya? Karena sejatinya silabus RPP dan modul ajar itu ya yang membuat si pendidiknya gitu. Karena ya pendidiknya yang nanti akan mengajarkan dan butuh eh, relnya, butuh guidance-nya. Dan guidance itu ya si pendidik yang mengerti bagaimana prosesnya dengan peserta didiknya gitu. Jadi ya mungkin ini kita perlu diskusi banyak gitu, ya. Terutama dalam kajian perumusan kebijakan gitu. Masih ada hal-hal yang kita inginnya fleksibel gitu. Tapi kita masih terbatas, kita masih terbentur dengan stigma dan opini, terutama untuk akuntabilitas dalam proses pembelajarannya gitu. Ini saya insya Allah kalau ada jodoh kita bisa ketemu entah di Beijing atau di Hong Kong atau di Indonesia gitu ya. Karena saya harus buat paspor dulu kalau ke sana gitu. Gitu. Mungkin itu Pak Yudil. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rifki dan Pak Yudil. Wah, ini luar biasa diskusinya. Ini tadi apa banyak hal ya dari tadi pertanyaan Pak Yudil yang juga luar biasa dan tanggapan dari Mas Rifki yang juga cukup kompleks tapi cukup jelas gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini muncul banyak sekali raise hand. Oke, kita coba satu persatu ya. Ini saya coba open yang dari BPMP Sumatera Utara ya. Mohon izin dari BPMP Sumatera Utara, Pak Arifin, dipersilahkan Pak Arifin. Baik, terima kasih Mas Agung, Mas Rifki ya. Pertama di momen bahagia ini ya kita mengucapkan selamat Hari Raya buat teman-teman umat Muslim seluruh Indonesia ini. Ya, saya dari DPMP Provinsi Sumatera Utara terkait dengan apa yang disampaikan Pak Rifki tadi di bagian akhir terkait otonomi daerah, paket C ini kalau dulu kita dari BP PAUD kan jelas bunyinya apa namanya pembagian penugasan paket C kemana gitu ya. Nah kemarin ketika kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi ada seperti keluh kesah lah dari Dinas Pendidikan Provinsi kenapa kami tidak diberi kewenangan untuk menangani paket C ini sehingga kalau ke rapor pendidikan kan nanti mereka masuk ke rapor pemerintah provinsi. Sementara yang menangani kesetaraan kan di kabupaten kota. Itu kemarin keluhan dari teman Dinas Pendidikan Provinsi. Itu satu Mas Rifki. Kemudian yang kedua terkait dengan peran BPMP. Nah ini juga belum terlalu signifikan ketika untuk menjembatani antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan kabupaten kota ini juga belum belum bisa kita sebut saklek ya. Artinya kan kita pun belum bisa oh itu di BPMP aja gitu kan bukan. Nah, kami juga berharap dari BPMP provinsi ya ada seperti kewenangan lah atau untuk melihat
dashboard dari UPK uji Hmm. kesetaraan nikah dan segala macamnya itu juga sudah kita sampaikan kemarin ketika ada workshop, tapi belum ada tanggapan gitu Mas Riki. Mungkin kita dari BPMP ini kan karena baru tahun kedua, kalau dulu waktu BP PAUD ada kewenangan-kewenangan di BP PAUD. Nah, mungkin ini mari coba sama-sama kita diskusikan bagaimana agar program pendidikan kesetaraan ini ada penjembatanan tadi dari antara provinsi, kabupaten, kota, kemudian di BPMP sendiri juga ada seperti kayak apalah tim teknis yang ada kewenangan untuk melihat dashboard sehingga kita bisa mampus nih kabupaten kota mana yang belum, provinsi juga gitu. Kira-kira gitu Mas Riki. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arifin. Iya, jadi mohon izin sejak tahun 2014 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintah daerah itu memang membatasi kewenangan eh, di pusat maupun daerah dan kota maupun provinsi gitu ya. Nah, di sini masih apa ya, masih melekat periode sebelum itu ketika paket C nempelnya di SMA gitu ya. Dan ketika SMA kewenangannya ada di provinsi, maka paket C juga akhirnya eh, banyak yang masih nempel ke sana gitu. Nah, dengan berlakunya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pembagian itu sudah ditetapkan kembali, sudah ditegaskan kembali bahwa pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, baik itu kesetaraan gitu ya, itu adanya di kabupaten kota. Nah, hanya saja kalau sekarang mungkin kita kenal yang namanya satuan pendidikan satu atap ya. Satu atap itu artinya satu NPSN tapi ada jenjang SD, SMP, SMA-nya gitu ya. Contohnya di SLB dan PKB MSKB itu. Nah, kalau SLB di Undang-Undang Otonomi Daerah juga di PP nomor 2 tahun 2018 itu kewenangannya di provinsi. Tapi untuk kesetaraan di PP nomor 2 tahun 2018 dan Undang-Undang Pemerintah Daerah itu masuknya ke kabupaten kota. Meskipun jenjangnya ada paket C di sana gitu ya. Nah, ini masih masih ada apa hal-hal yang nostalgic gitu ya, yang masih nempel ke sana gitu, tapi tidak masalah gitu. Artinya siapapun pemegang kewenangannya, selama kita menjalankan peran masing-masing dengan baik, insya Allah kemajuan pendidikannya juga akan terjalan gitu ya, akan terwujudkan gitu. Nah, ini yang mungkin bentuknya bukan lagi ini program siapa, ini punya siapa, tapi mari kita sama-sama berkolaborasi gitu. Dan harapannya lewat surat edaran Pak Dirjen yang tahun lalu itu teman-teman di BPMP, BBPMP, dan juga tim teknis provinsi itu sama-sama terlibat di dalamnya. Jadi kalau di asesmen nasional, lagi-lagi memang tim teknisnya dari provinsi yang dilatih oleh Pusmendik dan itu ada hal yang sifatnya eh, kolaborasi di lingkup kebijakannya Pusmendik dan dilaksanakannya secara nasional untuk seluruh jenjang. Jadi kalau asesmen nasional, meskipun tim teknisnya dari provinsi, tapi karena dilakukan di seluruh jenjang, kabupaten kota, bahkan sampai satuan pendidikan juga, tim teknisnya bisa menyentuh ke situ. Tapi karena ini uji kesetaraan, sementara yang dilatih di provinsi, maka tim teknis provinsi perlu jembatan ke situ. Perlu jembatan. Jembatannya teman-teman, harapannya teman-teman di UPT, di BPMP maupun BBPMP. Nah, untuk aksesnya, ini kami kemarin malam tadi itu kami masih masih terus mensuarakan ini ke teman-teman Pusmendik bahwa teman-teman di UPT gitu ya, di BPMP maupun BBPMP punya yang namanya project charter gitu ya. Punya yang namanya tuntutan eh, target yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah pemahaman pemerintah daerah terhadap uji kesetaraan ini gitu ya. Nah, di satu sisi pasti yang dibutuhkan adalah data gitu ya. Data partisipasinya, data eh, kelengkapannya dan seterusnya itu. Juga kaitannya dengan data tim teknis yang di provinsi untuk bisa berkolaborasi di sana itu ya. Tapi ini teman-teman Pusmendik masih mempertimbangkan karena tahun lalu dibuka itu kondisinya ada yang tanda kutip datanya tidak mesti di apa namanya tidak mesti disampaikan, tapi itu terbuka untuk publik gitu. Nah, ini yang sedang dikaji ulang oleh teman-teman Pusmendik karena data ini kita perlu lihat sensitivitasnya. Karena ada data sensitif di sana yang
perlu dilihat kewenangannya seperti apa. Dan ini kami di PMPK perlu jembatani itu dengan teman-teman Pusmendik bahwa jangan khawatir datanya nanti seperti apa, karena teman-teman UPT juga perlu ini buat memenuhi target mereka, target teman-teman sendiri itu. Nah, eh, mungkin yang saya perlu sampaikan juga, mohon izin Pak Arifin, bahwa tingkat pemahaman Pemda terhadap uji kesetaraan ini, salah satu barometernya memang partisipasi ya. Tapi bukan berarti semakin tinggi partisipasi peserta uji kesetaraan itu semakin tinggi juga pemahaman Pemdanya gitu. Jadi ini tidak berbanding lurus gitu. Bahkan bisa jadi tingkat partisipasi yang rendah di uji kesetaraan kalau disandingkan dengan tingkat partisipasi AN lebih tinggi AN gitu, maka bisa dipastikan oh ini ternyata Pemdanya lebih paham gitu. Atau bisa jadi ini AN-nya tinggi gitu ya, tapi UK-nya rendah. Ini jangan-jangan peserta didik yang kelas tengahnya besoknya di kelas akhirnya kemana gitu. Nah ini kan salah satu hal yang perlu dikaji gitu ya. Nah ini mungkin dari PDM 06 sendiri, nanti kita coba akan diskusikan lagi mekanisme atau instrumen untuk pemahamannya itu seperti apa. Karena ini masih tahun pertama, project charternya ada di PDM 06 untuk di BPMP maupun BBPMP juga. Jadi apapun yang dihasilkan ini akan menjadi baseline nantinya gitu. Nah, baseline ini harapannya tidak lagi dikaitkan dengan tingkat partisipasi yang tinggi, kemudian kita apa namanya asumsikan pemahamannya tinggi juga gitu. Jadi ini hal yang berbeda, mungkin perlu instrumen juga yang lebih mengakomodasi itu. Apakah bisa penyandingannya dengan UAN gitu? Apakah penyandingannya dengan pelaksanaan implementasi pembelajaran literasi numerasinya? Nah, ini mungkin nanti di internal PDM 06 kita bisa diskusikan lebih lanjut. Gitu. Baik, terima kasih Pak Arifin dan Mas Rifki. Oke, kita lanjut lagi nih. Kayaknya makin panas obrolan Ibu. Ini sepertinya eh, dari obrolan Ibu sudah cukup banyak melakukan raise hand ya. Oke, kalau tadi dari apa namanya, dari Adikut sudah, dari BPMP juga sudah ada. Nah, sekarang coba kita open ini dari Dikpora Kabupaten Rembang ya. Coba mohon izin dari Kabupaten Rembang bisa di open, Bapak atau Ibu mohon izin. Silahkan dari Dikpora Kabupaten Rembang bisa di. Kalau kamera sudah mulai menyala, oke, bisa di unmute, Bapak atau Ibu. Silakan. Yang dari Rembang, Bapak, mohon izin, bisa diklik untuk unmute-nya, Pak. Silakan. Oke, Pak, silakan. Suaranya sudah terdengar. Silakan, Pak. Mohon izin Bapak, baru bisa bergabung, jadi belum bisa menyampaikan apa yang Bapak sampaikan tadi ini belum Pak. Oh, baik, baik, baik. Oke, Bapak. Saya pikir ada pertanyaan. Baik. Oke, kita lanjutkan ke yang lainnya kalau begitu ya. Mohon izin. Sebentar. Baik. Kita lanjutkan nih. Ini dari kita yang coba dari dinas dulu ya. Ini ada dari Dinas Pendidikan Provinsi, ada dari Papua, ada Pak Aris ini. Mohon izin Pak Aris, silakan di unmute Pak Aris. Baik, terima kasih Pak Agung, Pak Rizky, terima kasih atas kesempatannya. Baik, tadi ada teman kita dari BPMP Sumatera Utara tadi dari Medan untuk masalah kegiatan UK ya. Mungkin ini hanya berbagi praktek baik saja ya. Jadi pada saat penetapan adanya kegiatan asesmen skala nasional, di mana di dalamnya itu masuk ada ABM, ada UK, kemudian ada AN dan Sulinjar. Nah, karena memang dikondisikan masing-masing provinsi ini berbeda-beda, ya kebijakannya juga berbeda-beda, sehingga terkadang kami di Dinas Pendidikan Provinsi ini terpaksa harus overlapping ya, harus lintas dinas juga, harus saling koordinasi. Nah, mungkin sekedar saran saja kalau bisa mungkin di setiap kegiatan yang skala nasional, eh,
seperti yang kami sudah lakukan per Februari yang lalu, kami meminta surat kewenangan yang diterbitkan oleh Kepala Baskap, ya puji syukur dipenuhi dan disetujui, sehingga kami memiliki kewenangan untuk membantu, bukan mengintervensi ya Bapak Ibu ya, tapi membantu untuk kegiatan asesmen skala nasional. Karena dikhawatirkan bahwa ketika kami tidak memiliki surat kewenangan tersebut, nanti akan terjadi apa ya istilahnya, eh, overlapping dan miskonsepsi. Ini kan untuk UK hubungannya adalah pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan kewenangannya di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Lah kenapa kok Dinas Pendidikan Provinsi ikut-ikutan atau ikut campur tangan? Nah, seperti itu yang sering kami alami bertahun-tahun ya pada saat pelaksanaan UK di awal kali seperti itu. Sehingga pada saat awal-awalnya kami meminta bantuan dukungan dari Kepala Baskap yang diterbitkan dalam surat kewenangan, di mana Dinas Pendidikan Provinsi untuk kegiatan asesmen skala nasional ini boleh membantu berkoordinasi, membentuk tim teknis, ya bahkan di saat pada kegiatan UK-nya kami mulai dari proses pendataan sampai dengan ujiannya, pelaksanaan bahkan sampai rekapitulasi, kami diberikan kepercayaan ya untuk membantu teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Mungkin dengan surat tersebut bukan kami melakukan intervensi tidak, tetapi kami intinya adalah mengendalikan, ingin membantu sekaligus mengontrol kira-kira ada apa saja yang menjadi kendala dan masalah di lapangan. Gitu. Mungkin demikian Pak Rizky, Pak Agung, penyampaian kami. Terima kasih. Terima kasih baik Pak Aris. Ini dari praktik baik dari Pak Aris yang luar biasa, yang mungkin nanti bisa kita jadikan eh, praktik baik untuk kita ya. Jadi bagaimana dari daerah beliau yang di Papua dalam mensikapi hal ini. Ini sebenarnya lebih ke praktik baik Mas Rifki ya. Mungkin ini kita lanjut lagi ya. Baik, terima Terima kasih kasih. Pak Aris, luar biasa ini praktik Terima baiknya. kasih. Baik, Terima kasih Pak kita Aris. kita lanjut lagi ya Bapak dan Ya, Ibu. Ini Bapak. tadi dari Pak Aris sudah menyampaikan. Sekarang saya coba ingin ini kita kembali lagi. Ini sebenarnya ada Ibu Umi Solihati dari Taipei ya. Sepertinya silahkan Ibu di open Ibu, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Umi Salihati dari PKBM Bakti Jaya Indonesia di Taipei. Izin bertanya Bapak Ibu, terutama kepada Bapak Rizky ya. Yang pertama tadi, Alhamdulillah sudah diwakili juga beberapa poin oleh Bapak Yudil dari KBRI Beijing gitu. Jadi ini saya menambahkan saja terkait dengan kami yang ada di luar negeri, Pak. Yang pertama itu memang kami dari lembaga yang ada di luar negeri, khususnya itu perlu adanya diskusi khusus yang lebih banyak lagi gitu, Pak. Karena apa ya? Banyak masalah-masalah yang kami hadapi terkait data, dokumen, dan kesetaraan mungkin yang harus tersampaikan ke peserta didik itu beberapa belum kami peroleh, gitu. Belum kami maksimalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, terkait dengan legalisir ijazah gitu ya. Legalisir ijazah khususnya untuk peserta didik atau dari lembaga yang ada di Taipei. Dari lembaga yang ada di Taipei itu, kita kan belum memiliki KJRI seperti Beijing dan Hong Kong, mungkin Singapura dan Malaysia. Jadi untuk kami kemarin itu pengalamannya ada salah satu siswa, kami lulusan KPJ itu yang diterima oleh perusahaan di negara Taiwan gitu. Jadi memiliki peraturan di perusahaan tersebut bahwa untuk masuk dalam perusahaan itu ijazah kejar paket C-nya itu bisa diterima kalau sudah dilegalisir. Nah, itu yang kedua, Pak. Terus dari lanjutan dari ini, kami dulu sebenarnya sudah 10 tahun berdiri di Taiwan. Jadi sudah beberapa lulusan kami
yang sudah kuliah di Taiwan juga itu tidak ada kendala dalam pengurusan sebelum-sebelumnya. Tapi setelah tahun 2020 ini kenapa legalisir ijazah itu sama yang kami lakukan seperti sebelumnya itu tidak diterima oleh perusahaan yang ada di Taiwan itu. Mungkin apa ada perbedaan mungkin karena perusahaan dengan kampus atau gimana saya kurang paham juga. Tapi kalau untuk melanjutkan ke kampus yang ada di Taiwan, itu dulu kami bisa meloloskan hingga 21 alumni kami yang melanjutkan untuk kuliah di Taiwan, di Universitas Taiwan. Kemudian mohon arahannya terkait dengan poin ini, bagaimana dari kami lembaga yang ada di Taipei itu, di Taiwan itu, legalisirnya supaya disetujui atau diterima oleh perusahaan di Taiwan gitu Pak. Jadi mohon arahannya itu kami sangat sangat terbantu mungkin karena alumni kami ada 3 sampai hari ini yang legalisirnya udah hampir 1 tahun ini belum juga kelar gitu ngurusi legalisir. Dari kami ajukan ke KDI Taipei. Namun KDI Taipei menyarankan kami untuk ke kementerian langsung. Jadi kami bingung, kami lempar ke sana, kami lempar ke situ gitu. Jadi itu kami menjadi bingung Pak. Kemudian yang ketiga, Pak, untuk pelaksanaan UK ini khususnya untuk kami yang ada di luar negeri, itu kan peserta didik kami semuanya rata-rata pekerja migran ya Pak. Jadi untuk pelaksanaannya itu butuh waktu libur 1 hari mereka untuk ikut dalam kegiatan UK ini. Nah, sedangkan untuk izin libur itu biasanya kami harus jauh-jauh hari memberikan ke mereka untuk majikannya. Di situ ada kendala dari kami, Pak. Peserta didik kami itu kadang tiba-tiba nggak bisa mendapatkan izin dari majikannya karena di Taiwan itu tidak seperti di Hong Kong dan lainnya harus libur 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali. Kalau di Taiwan itu kadang tidak ada libur sama sekali gitu Pak. Jadi teman-teman PMI itu kesulitan untuk libur. Jadi ini untuk poin yang ini bisa sebisa mungkin untuk disimpelkan lagi. Gitu. Jadi pelaksanaannya mungkin bisa secara online seperti mungkin kampus-kampus PJJ yang ada di Indonesia yang udah melakukan pembelajaran PJJ gitu ya, jadi nggak perlu adanya tatap muka tapi tetap bisa ikut UK dengan cara online seperti itu. Itu permohonan kami yang ketiga Pak, supaya apa yang jadi masalah peserta didik kami itu bisa tersolusikan. Mereka tetap bisa UK, tetap bisa mendapatkan hak dan bisa terpenuhi keseluruhannya. Karena kami di Taiwan untuk PKBM Bakti Jaya Indonesia khususnya di tahun ini, insya Allah ini adalah UK yang kedua. Tahun kemarin kami juga melaksanakan UK. Nah, itu Pak Rizky, terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja nih kayaknya Mas Rifki tadi ada banyak masukan, ada beberapa pertanyaan. Nah, ini silakan Mas Rifki. Baik, terima kasih Bu Umi. Jadi betul memang kita masih perlu banyak diskusi, terutama dengan teman-teman penyelenggara satuan pendidikan di luar negeri dengan segala dinamikanya ya. Dan ini perlu kita kaji bersama untuk perumusan kebijakan yang lebih pro terhadap pelaksanaan pendidikan di luar negeri gitu ya. Dan ini jadi PR kami. Jadi kita ini menjadi masukan kepada kami dan kami tetap akan coba usahakan terus ini terjadi gitu. Sifatnya kolaborasi dan koordinasi juga nanti. Kemudian pertanyaan berikutnya mungkin saya simpulkan lebih kepada legalisasi ya, terkait legalisir ijazah gitu ya. Mungkin saya bisa berbagi layar lagi untuk legalisasi ijazah gitu ya. Legalisasi ijazah sebenarnya masih berlaku peraturan Mendikbud nomor 29 tahun 2014 tentang pengesahan fotokopi ijazah, STTB, surat keterangan pengganti, STTB dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah, dan STTB juga untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah gitu ya. Nah, untuk pengesahannya sendiri kita bisa simak sama-sama di pasal 2 gitu ya. Di pasal 2, siapa sih yang berwenang untuk melakukan legalisir gitu ya.
Ternyata di pasal 2 ini pengesahan ijazah itu dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan, gitu ya. Artinya kalau yang meluluskan adalah PKBM Bakti Jaya di Taiwan, maka yang melegalisir juga sebenarnya adalah PKBM Bakti Jaya gitu. Ini yang tertuang dalam pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Jadi yang berwenang melakukan legalisir itu adalah kepala satuan pendidikan gitu. Kemudian apakah bisa dilakukan eh, legalisirnya oleh pembinanya, misalkan kalau di dalam negeri ada dinas pendidikan gitu ya, bisa-bisa saja gitu. Nah, yang jadi masalah lagi kemudian di Taiwan ini ya, karena tidak ada kantor, mungkin kalau perwakilan kita di sana ada KDEI gitu ya, Kantor Dagang Ekonomi Indonesia gitu. Dan itu amanatnya di peraturan bersama Menlu dan Mendikbud terkait pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan di luar negeri gitu ya. Nah, eh, sebenarnya KDEI dengan amanat yang dituangkan dalam peraturan bersama itu juga punya kekuatan hukum yang legal gitu. Jadi legal standingnya juga ada di sana. KDEI bisa saja melakukan legalisir itu. Kalaupun memang eh, tidak eh, apa namanya tidak bisa atau mau lebih kuat lagi di peraturan bersama Menlu dan Mendikbud tentang penyelenggaraan pendidikan di luar negeri untuk PKBM luar negeri itu kewenangannya ada di eselon 1 yang menangani pendidikan kesetaraan, yaitu di Ditjen Paut Dikdasmen saat ini gitu ya. Nah, legalisirnya apakah bisa dilakukan di Ditjen Paut Dikdasmen? Bisa saja selama ada permohonan itu oleh satuan pendidikan yang bersangkutan gitu. Tapi semestinya, sejatinya pengesahan itu cukup dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan. Nah, masalahnya kemudian kan lagi-lagi apa pengakuan gitu. Nah, kalau udah disahkan, udah diakui gitu ya dalam bentuk akuntabilitasnya, semestinya itu sudah tidak jadi masalah. Hanya saja PR-nya adalah bagaimana kita menyampaikan bentuk pengakuan ini kepada stakeholder gitu ya. Sama seperti tadi waktu di Jerman ya, kita sampaikan, kita komunikasikan bahwa loh ini udah berlaku setara standarnya gitu. Maka perlakuannya juga harapannya setara gitu. Ya kalau perlu pengakuan yang lebih kuat, ya kita bisa ikut uji kesetaraan untuk ikut apa namanya, untuk memberikan hasil capaian literasi numerasinya gitu kan. Tapi lagi-lagi ini masalahnya adalah komunikasi. Bagaimana kita menyampaikan bahwa yang berlaku peraturan perundang-undangannya seperti ini, gitu. Maka perlu legal standing seperti apa lagi yang perlu diperlukan supaya kita bisa diakui. Karena ini masalahnya adalah pengakuan, bukan masalahnya kemudian eh, siapa yang berwenang itu. Karena kewenangannya itu dituangkan dalam peraturan perundang-undangannya, dalam hal ini Permen nomor 29 tahun 2014, tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan ini peraturan yang digunakan. Kalau perlu legal standing yang mungkin lebih kuat, kami akan coba advokasi gitu ya ke kementerian. Tapi kalaupun itu masih belum cukup, itu kita perlu tanyakan lagi. Perlu legal standing yang seperti apa gitu. Karena ini peraturannya sudah resmi gitu. Jadi mau yang seresmi apa gitu. Mungkin seperti itu Bu Umi. Ya. Oke, terima kasih Bu Umi, wah, dan Mas Rifki. Tadi terkait dengan legalisir dan lain sebagainya ya, yang mungkin memang ini beberapa hal sebenarnya secara aturan sudah tertuang dan tapi itu tadi terkadang memang diperlukan atau dibutuhkan semacam kita bisa itu tapi diakui atau tidak. Kami belajar juga yang sampaikan Mas Rifki tadi dari yang kita kemarin sempat yang di Jerman Mas ya, terkait dengan pengakuan. Oh, sebenarnya Jerman karena di sana memang belum tahu oh ini apa ijazah paket C ini apa gitu kan, bukan karena tidak diterima tapi mereka belum tahu gitu ya. Nah, ada hal-hal yang mungkin kita juga harus komunikasikan. Oke, kita lanjut kembali. Nah, ini tadi dari yang dari Beijing sudah, dari luar negeri sudah. Oke, sekarang uh, oh ini saya juga mau izin Mas Rifki, kita ada juga yang di YouTube nih. Ini ada satu pertanyaan yang cukup buat saya ini cukup perlu saya sampaikan nih karena khawatirnya nanti menimbulkan miss yang kurang bagus gitu ya. Oke, ini saya coba bacakan sebentar. Oke, ini ada dari Ibu Novia Oktaviani nih. Nah, ini nih
Karena pertanyaannya cukup unik. Untuk peserta yang tidak mengikuti UK, nanti bagaimana ke depannya, Mas? Gitu. Kemudian untuk kelas akhir, untuk pelaksanaan penilaian akhir semester, sebaiknya dilaksanakan kapan? Nah, ini saya khawatirnya, ini pertanyaan kenapa saya angkat, saya tanya Mas Rifki, ini menghubungkan terkait dengan UK yang tidak mengikuti UK bagaimana, dan ini hubungannya dengan penilaian akhir semester. Jangan sampai ini yang tadi dibahas di awal terkait miskonsepsi, mispersepsi dan pemahaman malah muncul di sini gitu. Mungkin bisa kita pertegas sedikit nanti di sini Mas Rifki. Silakan Mas Rifki. Baik, terima kasih Mas Agung gitu. Eh, Bagaimana ke depannya yang tidak ikut UK? Gitu. Ya tetap lulus kalau dia mencapai standar kompetensi minimum di apa di SKL-nya gitu ya. Eh, Kemudian dari mana didapatkan apa namanya eh, mekanisme atau alur sehingga peserta didik ini dapat ijazahnya gitu ya. Ya lagi-lagi kita bicaranya adalah dokumentasi administrasi pembelajaran gitu ya. Nah, dokumen administrasi pembelajaran ini yang menjadi akuntabilitas kita untuk disampaikan kepada khalayak bahwa pembelajaran ini berproses, yaitu buktinya dari buku rapor, ada buku presensi, ada ada buku induk, buku klaper, leger nilai dan seterusnya. Ini kan bagian dari administrasi pembelajaran gitu ya. Dan kapan sebaiknya dilakukan penilaian-penilaian ini? Nah, balik lagi ke Permen nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan. Asesmen formatif itu dilakukan ketika seorang pendidik membutuhkan umpan balik dari eh, apa yang sudah diajarkannya gitu. Nah, asesmen formatif ini bukan untuk menilai capaian individual, tapi lebih kepada refleksi daripada proses yang dilaksanakan pembelajarannya gitu. Nah, asesmen sumatif ini yang sifatnya menyandingkan dengan tujuan pembelajaran. Jadi kan kalau dulu ada KIKD ya, kalau sekarang ada CP, TP, ATP gitu ya, alur tujuan pembelajaran. Nah, asesmen sumatif itu ketika pendidik mau melihat tujuan pembelajaran yang dirancang di awal tahun itu sudah tercapai apa belum. Dan biasanya dilakukan eh, di akhir semester mungkin ya, kalau ada tujuan pembelajaran yang alurnya di lini masanya seperti itu gitu ya. Dan ini yang kemudian dituangkan dalam bentuk penilaian atau asesmen. Nah, penilaiannya sendiri di pasal 8 mungkin saya belum tadi menyampaikan Permen nomor 21 tapi di chat sudah saya bagikan juga peraturan menterinya juga ada mind map-nya juga untuk memudahkan membaca Bapak Ibu. Di pasal 8-nya justru itu penilaian bisa dilakukan secara tes, bisa dilakukan secara penugasan, portofolio atau apapun bentuknya gitu yang digunakan untuk menyandingkan tujuan pembelajaran dan ketercapaiannya gitu. Jadi kalau sifatnya tes tertulis, silakan saja. Kalau sifatnya portofolio yang dilakukan oleh peserta didik, silakan saja. Apalagi kalau penugasan mandiri juga silakan gitu. Nah, salah satu contohnya, misalkan ini dinamika yang sering saya temui di pendidikan kesetaraan ya, peserta didiknya bekerja gitu. Contoh, katakanlah sebagai seorang petugas kebersihan gitu, petugas kebersihan di suatu kantor gitu. Pembelajarannya hanya bisa dilakukan Sabtu Minggu ketika kantornya tutup gitu kan. Terus asesmennya bisa dilakukan dengan cara apa gitu. Nah, ini yang perlu kreativitas dari seorang pendidik gitu ya. Karena kalau kalau pembelajaran itu dibawa ke lingkup eh, pekerjaannya, apakah itu memungkinkan? Sangat memungkinkan. Dan itu perlu dituangkan dalam modul pembelajaran yang bisa dipakai untuk portofolionya si peserta didik. Mungkin sederhananya begini, kita kemarin kan bulan Ramadan berpuasa ya, kita bulan Ramadan kemarin bagi yang umat Islam, yang SD biasanya nih yang SD itu SD SMP mungkin ya masih ada pesantren kilat atau apapun itu suka dikasihkan buku pedoman Ramadan gitu kan. Nah, buku pedoman Ramadan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu rincian kegiatannya ngapain aja. Apakah hari pertama dia ikut jamaah subuh, kemudian ada kultum, kultumnya apa itu dituangkan dalam resume. Kemudian di yang apa namanya? Yang memberi materi siapa ustadznya itu dituliskan resumenya. Nah, itu kemudian ditandatangani. Itu adalah portofolio. Itu adalah portofolio.
modul pedoman Ramadan itu adalah modul ajarnya, modul ajarnya si peserta didik. Nah, modul itu yang kita bisa adopsi ke misalkan tadi dia bekerja di sebuah kantor gitu. Nah, modulnya itu siapa yang membuat pendidiknya, satuan pendidikannya gitu. Nah, dengan cara apa? Ya kita identifikasi, identifikasi dulu kamu bekerja itu ruangannya berapa kali berapa meter gitu ya. Oh, kalau di kantor itu ada 4 ruangan, masing-masing ruangannya ada 3 kali 4, ada 5 kali 10 dan seterusnya gitu. Itu sudah numerasi yang bisa kita adopsi dalam modul dan model pembelajarannya gitu. Nah, harapannya di PKBM SKB juga seperti itu gitu. Jadi kita identifikasi dulu pola-pola pembelajaran yang mungkin bisa diadopsi dalam pendekatan pembelajaran di masing-masing peserta didik. Jadi kalau dengan kebijakan Merdeka Belajar yang saat ini, Mas Menteri selalu menggembar-gemborkan belajar kembali kepada eh, pusatnya di peserta didik gitu ya. Kita di PKB MSKB sudah seperti itu gitu dari dulu gitu. Tinggal itu dituangkan nggak dalam dokumen administrasinya itu. Nah, ini yang eh, apa namanya? Yang perlu sama-sama kita kuatkan itu dalam hal eh, akuntabilitas pembelajarannya. Lagi-lagi akuntabilitas pembelajarannya. Dan mungkin sedikit gitu ya menambahkan, saya juga perlu sampaikan ini mungkin masih dalam proses DNS ke DNT ya di uji kesetaraan. Yang perlu untuk ikut uji kesetaraan itu adalah peserta didiknya, bukan dinas pendidikannya, bukan satuan pendidikannya. Jadi ketika masih DNS misalkan, itu ditanyakan kepada peserta didiknya, mau ikut nggak uji kesetaraan? Kalau ikut dan kamu mencapai kompetensi literasi numerasi, kamu nanti dapat SHUK. Kalau tidak mau ikut, maka tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau ikut dan belum mencapai kompetensi literasi numerasinya, maka kamu dapat surat keterangan uji kesetaraan gitu. Jadi untuk DNS ke DNT mungkin verifikasinya salah satunya adalah dengan cara menanyakan ke peserta didiknya. Karena yang butuh uji kesetaraan ini lagi-lagi bukan dinas pendidikannya, bukan satuan pendidikannya, tapi peserta didiknya gitu ya. Dan dampaknya kalau tidak ikut, ya saat ini belum ada dampak karena untuk PPDB itu hanya punya 2 syaratnya, yaitu usia dan ijazah jenjang sebelumnya. Jadi saat ini PPDB tidak mewajibkan untuk sebagai syarat ya SHUK atau SKHUK itu. Jadi saat ini lebih kepada bagaimana mengukur ketercapaian kompetensi literasi dan numerasi oleh lulusan dari pendidikan non formal di PKBM SKB. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Rifki. Wah, ternyata jawabannya panjang kan. Makanya ini tadi kenapa saya sengaja untuk yang pertanyaan di YouTube juga coba kita angkat. Harapan kami adalah tidak ada lagi pemahaman yang kurang sesuai gitu. Baik, Bapak dan Ibu semua. Ini tadi, waduh, ini ternyata masih cukup banyak pertanyaan. Tapi jangan khawatir, Bapak dan Ibu. Sesi kita masih ada lagi dan juga ini nanti Bapak dan Ibu akan juga ada materi dari PIC BDM 06 nanti yang akan menyampaikan dan akan lebih luar biasa Bapak dan Ibu. Ada banyak hal mungkin yang pertanyaan-pertanyaan juga terkait UK nanti juga bisa disampaikan melalui beliau. Silakan. Dan sepertinya ini sudah jam 10.13 itu sepertinya lebih dari yang kita rencanakan tadi sudah lebih 13 menit gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu mohon izin eh, untuk sesi kali ini kita coba untuk kita batasi, kita selesaikan lebih dahulu. Terima kasih Bapak dan Ibu, Mas Rifki yang sudah menyampaikan materinya. Luar biasa sekali, terima kasih sekali Bapak dan Ibu yang sudah aktif. Dan ini tadi seperti sama Mas Rifki, banyak hal yang memang harus kita perbaiki, kita benahi, kita juga harus berkolaborasi bersama. Baik yang itu dari Kementerian Pendidikan di pusat, di BPMP, di daerah, di luar negeri, semuanya ya kolaborasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita lakukan untuk pembenahan perbaikan pendidikan kesetaraan yang kita laksanakan semuanya. Baik, mungkin sebelum kita akhiri sesi ini Mas Rifki ada yang ingin disampaikan nih untuk terakhir kalinya nih sebelum kita sudahi. Silakan Mas Rifki. Eh, Jangan terakhir kalinya lah. Insya Allah kita tetap berkolaborasi dan bersinergi. Jadi itu aja Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat materi yang disampaikan. Setelah ini ada materi yang mungkin juga lebih bermanfaat lagi karena kebijakan umumnya seperti apa yang akan disampaikan oleh Bu Eli. Dari saya mungkin itu saja. Mudah-mudahan
tidak ada kata-kata yang salah mungkin gitu ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau kesilapan dan kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Saya akhiri sesi saya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Eli. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rifki, Bapak dan Ibu. Dan saya juga selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak semua. Mohon maaf jika ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan. Dan kami kembalikan ke Mbak Astera. Sudah ready Mbak Astera? Siap, Mas Agung. Silahkan Mbak Astera. Baik, terima kasih Mas Rifki.